Halo sahabat sang pembelajar, hari ini mahasiswa pintar akan berbagi informasi seputar kesehatan tentang penyakit jantung. Di zaman yang serba modern dan instan seperti sekarang ini, kita cenderung suka mengkonsumsi makanan atau minuman instan yang sebenarnya cukup membahayakan bagi kondisi kesehatan kita, tidak terkecuali para generasi muda. Nah, apa sih sebenarnya penyakit jantung itu? Bagaimana gejalanya? Dan bagaimana pengobatannya? Penyakit jantung atau kardiovaskular adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau otot jantung. Selain itu, penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada saat lahir. Penyakit jantung juga umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina, dan stroke. Pada tahun 2020, hampir 10 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit jantung. Angka ini belum termasuk angka di tahun 2021. WHO atau World Health Organization memprediksi orang yang meninggal akibat penyakit jantung bisa menyentuh angka hingga 50 juta per tahunnya pada tahun 2030. Pembahasan yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner biasanya terjadi jika aliran darah ke jantung terhambat oleh adanya penimbunan lemak dalam arteri jantung atau aterosklerosis, kelainan pada jantung, otot jantung, atau pembuluh darah di sekitarnya. Gejala yang biasanya dialami oleh penderita penyakit jantung koroner antara lain nyeri di dada atau angina, perut terasa mual, terus-menerus berkeringat dingin, dada terasa sesak, dan detak jantung dengan tempo yang tidak beraturan. Pengobatan yang harus dilakukan oleh penderita penyakit jantung koroner antara lain pola makan dan hidup sehat, memperbanyak olahraga seperti jalan kaki, berenang, atau bersepeda dengan durasi antara 30 hingga 60 menit, menjalani tindakan medis seperti operasi angioplasti dan operasi bypass arteri koroner. Yang kedua ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan dan biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Gejala yang dialami oleh penderita serangan jantung antara lain nyeri dada atau angina, sesak nafas, keringat dingin, dan detak jantung tidak beraturan. Pengobatan yang harus dilakukan oleh penderita serangan jantung antara lain jika pasien masih sadar, bimbing pasien untuk duduk di kursi, lantai, atau bersandar pada dinding. Kemudian, longgarkan semua pakaian yang dikenakannya. Kemudian, berikan obat nitrogliserin dengan meletakkan tablet di bawah lidah, tentunya harus sesuai dengan pengawasan dan resep dokter. Dan yang terakhir, jangan memberikan makanan atau minuman apapun melalui mulut pasien. Pembahasan yang ketiga adalah kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung yang mengakibatkan tidak terpompanya darah oleh jantung ke seluruh tubuh dengan baik yang biasanya disebabkan oleh faktor genetik atau penyakit pada jantung lainnya. Gejala yang dialami oleh penderita kardiomiopati antara lain pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, khususnya kaki, nyeri dada atau angina, mudah lelah, batuk tidak berkesudahan, serta denyut jantung tidak beraturan. Pengobatan yang harus dilakukan oleh penderita kardiomiopati antara lain berikan obat anti-aritmia dan obat anti-hipertensi yang tentunya harus sesuai dengan pengawasan dan resep dokter. Kemudian, jika pasien sudah dalam kondisi parah, dokter biasanya akan menyarankan agar pasien segera melakukan tindakan operasi seperti operasi pacemaker, miektomi, dan transplantasi jantung. Keempat ada aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang tidak beraturan dan disebabkan oleh adanya penyakit diabetes dan hipertensi. Gejala yang biasanya dialami oleh penderita penyakit aritmia antara lain pusing, mudah lelah, detak jantung terlalu cepat atau takikardia, detak jantung terlalu lambat atau bradikardia, dan sesak nafas.
Pengobatan yang harus dilakukan oleh penderita aritmia antara lain berikan obat anti-aritmia dan warfarin untuk menurunkan resiko terjadinya penggumpalan darah yang tentunya harus sesuai dengan pengawasan dan resep dokter. Dokter akan melakukan tindakan dengan cara memasang satu atau lebih kateter di pembuluh darah yang menuju ke jantung atau ablasi. Dokter akan memasang alat pacu jantung di bawah kulit, tepat di bawah tulang selangka agar dapat mengembalikan irama jantung yang terlalu lambat menjadi normal. Yang terakhir, dokter akan memasang implantable cardioverter defibrillator atau ICD pada dada pasien yang beresiko mengalami henti jantung mendadak. Yang terakhir ada endokarditis. Endokarditis merupakan salah satu penyakit jantung yang diawali dengan infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung yang umumnya terjadi ketika kuman dari bagian tubuh lain masuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Endokarditis dapat juga disebabkan oleh bakteri dan jamur. Endokarditis umumnya hanya dialami oleh 3 dari 10 orang dari setiap 100.000 orang. Gejala yang dialami oleh penderita endokarditis antara lain demam, menggigil pada seluruh tubuh, nyeri dada, denyut jantung tidak normal, kulit wajah atau badan terlihat sangat pucat, terdapat pembengkakan pada area perut dan kaki, dan batuk terus-menerus. Pengobatan yang harus dilakukan oleh penderita endokarditis antara lain, dokter akan memberikan obat antibiotik atau anti jamur selama perawatan di rumah sakit. Pada beberapa kasus, pasien perlu mengonsumsi obat anti jamur seumur hidup untuk mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian, dokter akan melakukan tindakan operasi jika katup jantung pada pasien mengalami kerusakan yang cukup parah atau pasien yang telah menderita endokarditis sejak lama. Dari seluruh kasus endokarditis, sekitar 15 hingga 25% pasien memerlukan prosedur operasi. Itulah tadi pembahasan seputar penyakit jantung yang bisa kami bagikan dengan sahabat sang pembelajar. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mahasiswa pintar, gali potensi dengan pintar.